Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata welas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Salam cinta bertabur kasih dan sayang, sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harapkan keadilan akan datang. Jadi baik, saya akan mempresentasikan hasil daripada kajian saya tentang gender dan pendidikan. Saya sebenarnya sudah banyak menulis perihal gender dan pendidikan. Hanya saja baru kali ini saya mengadakan pembicaraan lewat video karena kebetulan untuk sebagai persyaratan pemenuhan UAS. Jadi banyak hal yang kemudian saya dapatkan daripada pembelajaran bersama Ibu Cut sendiri. Jadi terima kasih Ibu karena telah banyak pembelajaran dan menjadi motivasi saya dalam menulis tentang gender juga. Karena ketika saya belajar tentang gender, saya menemukan bahwa ada satu ketimpangan relasi sosial yang kemudian terjadi antara gender laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa pentingnya hadirnya mata kuliah hukum dan gender untuk seluruh mahasiswa, apalagi mahasiswa hukum pada khususnya, itu menjadi sangat penting dan menjadi sangat krusial posisinya. Jadi saya memilih satu tema yang kemudian telah diberikan. Tema yang saya pilih adalah tema tentang gender dan pendidikan. Kenapa saya memilih itu? Karena memang gender dan pendidikan itu sudah barang tentu dia memiliki kaitan yang memang benar-benar menyatu, tanpa ada dimensi yang kemudian dapat memisahkan gender dan pendidikan. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah perkembangan gender, sebenarnya gender ini kan sudah dimulai dari akhir abad ke-18. Hanya saja kemudian dia baru masif disuarakan pada abad ke-20. Nah, di era kontemporer sekarang ini, itu orang banyak sekali berbicara tentang gender. Makanya pentingnya gender itu hadir ke dalam dunia pendidikan adalah untuk menjadikan gender sebagai sesuatu yang tidak tabu lagi ketika dibicarakan di kalangan masyarakat. Jadi bagaimana gender itu hadir sehingga ketika orang berbicara tentang gender, oh begini gender, oh begitu gender. Jadi bukan lagi suatu hal yang kemudian ketika mendengar nama gender, apa gender itu. Jadi itulah kenapa pentingnya gender dan pendidikan itu kita satukan dimensinya tanpa ada pemisahan dimensi. Jadi kalau kita bicara tentang gender dan pendidikan, tentu kita akan berkaca kepada sejarah pendidikan gender, kemudian sejarah Indonesia. Jadi pada zaman R.A. Kartini, itu kan dia sudah bicara tentang gender, dia sudah masif menyuarakan tentang gender. Pada saat itu gender, bagaimana gender itu dikungkung dengan budaya pada saat itu. Bagaimana perempuan tidak dapat bersekolah, padahal dalam keinginannya si Ibu Kartini, dia benar-benar ingin bersekolah, melanjutkan pendidikan, karena dirasa baginya gender itu sangat penting untuk diperjuangkan, dan pendidikan itu sangat penting untuk perempuan itu sendiri. Itulah kenapa dia berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda, rekan-rekan berkirim suratnya di Belanda untuk menyampaikan satu keadaan bahwa bagaimana gender di Indonesia itu belum dipandang sebagai sesuatu yang kemudian dijunjung tinggi nilainya. Padahal kita ketahui sendiri bahwa memang gender ini sesuatu yang sudah seharusnya dijunjung tinggi nilainya. Karena kita ketahui bahwa persamaan dan kesetaraan itu sudah sewajibnya dan sepantasnya ada berdasarkan hak-hak. Makanya saya dulu ketika baca sejarah perjuangan gender, bagaimana perempuan memperjuangkan hak-hak politik, kemudian hak-hak secara ekonomi, kemudian hak-hak secara pendidikan, itu bagi saya adalah satu perjuangan yang kemudian menjadi langkah konkret. Makanya sampai sekarang ketika saya bertemu dengan kawan-kawan yang kemudian memperjuangkan tentang gender, itu saya merasa sangat senang karena masih ada orang yang benar-benar peduli. Karena bagaimana perempuan itu sendiri sudah seharusnya itu peduli tentang gender itu sendiri, karena bagaimana gender itu mau diperjuangkan sedangkan perempuan tersebut masih berbicara seputar kecantikan dan doktrin dan sebagainya. Makanya pentingnya gender itu hadir dalam ruang-ruang pendidikan adalah memberikan satu gambaran umum bahwa gender merupakan satu hal yang kemudian menjadi satu aspek fundamentalis yang seharusnya diperjuangkan oleh setiap perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, kita berkaca saja kepada pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia banyak sekali kurikulum dalam pembelajaran itu belum kita dapatkan tentang gender dalam dunia pendidikan. Saya saja ketika kuliah, saya baru mendapatkan pendidikan tentang gender pada saat semester 7, yaitu juga mata kuliah daripada hukum dan gender, dan dosennya Ibu sendiri. Jadi saya pikir satu hal yang kemudian menjadi langkah solutif daripada perjuangan gender adalah menempatkan aspek gender ke dalam ruang-ruang pendidikan. Jadi bagaimana gender dia merambah ke dalam seluruh ruang pendidikan, ke dalam dimensi pendidikan, untuk memberikan gambaran umum, untuk memberikan satu terobosan baru bahwa gender adalah satu hal yang kemudian benar-benar harus diperjuangkan oleh perempuan untuk
pemenuhan hak atas mereka. Karena sudah sejak lama kita ketahui bahwa hegemoni laki-laki yang mendominasi, kemudian kungkungan daripada budaya hegemoni laki-laki itu sudah menjadi satu rahasia umum bahwa memang itulah yang digambarkan secara struktural, itulah budaya-budaya yang kemudian dikembangkan. Makanya kenapa pentingnya gender dalam pendidikan adalah untuk menjelaskan hal tersebut, bahwa perempuan itu juga memiliki hak yang sama seperti dengan laki-laki, bahwa perempuan itu juga memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan dan lain sebagainya. Dalam pendidikan, misalnya di daerah saya sebagai sampel kecil, karena kalau kita berbicara Indonesia pada umumnya secara komprehensif ya, berbicara Indonesia secara komprehensif, saya pikir itu terlalu besar gambarannya. Jadi saya coba ambil daripada gambaran khusus di daerah saya. Kalau di daerah saya itu kebetulan gender itu benar-benar bukan gender itu mungkin di sana secara pengetahuan ya, itu mungkin orang masih agak tabu dengan gender, tapi bagaimana pendidikan kemudian dikembangkan, bagaimana orang-orang daerah saya kemudian memprioritaskan pendidikan sebagai hal yang kemudian harus ditempatkan posisinya paling tinggi dalam posisi apapun, itu yang sebenarnya menjadi pemicu saya untuk berbicara tentang gender dan pendidikan. Karena di daerah saya perempuan itu benar-benar dijunjung tinggi, perempuan itu benar-benar diwajibkan untuk bersekolah. Jadi tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki, bahwa laki-laki harus sekolah di sini, sekolah di sini, sekolah di sini. Tidak, di daerah saya perempuan juga diperbolehkan untuk seperti itu. Jadi tidak ada pembatasan secara khusus antara laki-laki dan perempuan, bahwa hanya laki-laki yang dapat bersekolah ataupun perempuan hanya sampai lulusan SMA. Oh, tidak seperti itu. Di daerah saya orang menjadikan pendidikan sebagai aspek prioritas dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Makanya tidak memandang mana laki-laki dan mana perempuan, gender, pendidikan tetap dijunjung tinggi nilai-nilainya dan tetap diprioritaskan. Makanya kenapa saya tertarik untuk berbicara tentang gender dan pendidikan, karena saya pikir ada satu langkah solutif yang kemudian harus diberikan oleh pemerintah Indonesia. Saya pikir itu adalah langkah yang kemudian harus diambil untuk kemudian bagaimana perempuan-perempuan dapat memperjuangkan tentang gender itu sendiri, bagaimana hak-hak politik, kemudian pemenuhan terhadap hak-hak pendidikan. Karena kita berkaca daripada perjuangan masa lalu, Ibu Kartini dulu berbicara tentang pendidikan sudah lama sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang latar belakang historis, maka sudah barang tentu latar belakang historis tersebut kita tarik menjadi satu tolak ukur, kita tarik menjadi satu haluan lurus bagaimana kita sekarang harus memperjuangkan gender, jadi tidak lagi terhegemoni oleh aspek budaya yang menyatakan bahwa perempuan itu pendidikannya hanya cukup sampai di sini, karena pada dasarnya perempuan akan kembali kepada dapur, kasur, dan juga sumur. Saya pikir itu adalah satu hegemoni yang masih melekat dan perlu kita rubah melalui aspek gender dimasukkan ke dalam ruang-ruang pendidikan, karena pendidikan sejatinya sudah barang tentu menjadi ruang intelektual. Pendidikan sejatinya adalah pembentukan aspek moralitas. Jadi bagaimana kita membentuk moral melalui pendidikan, bagaimana kita membentuk ruang-ruang intelektual melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk berkehidupan. Bagaimana pendidikan menjadi lokomotif perubahan bangsa, bagaimana pendidikan kemudian menjadi salah satu alat transformasi bangsa. Nah, ketika pendidikan menjadi alat transformasi bangsa, maka gender sudah seharusnya dimasukkan ke dalam ruang-ruang pendidikan, sudah seharusnya merambah ke dalam ruang-ruang pendidikan. Karena kenapa? Karena kita ketahui sendiri bahwa pendidikan sebagai alat transformasi bangsa sudah barang tentu menjadi satu acuan, menjadi salah satu alat yang paling berhasil kemungkinannya ketika kita berbicara tentang moralitas yang dibentuk sejak kecil. Karena ketika dari kecil kita masukkan pendidikan tentang gender dan lain sebagainya, maka sampai besar pendidikan tersebut akan terbawa, karena anak-anak itu tidak jago dalam hal mengingat, tapi mereka jago dalam hal meniru setiap perbuatan dan tindakan. Jadi moralitas pendidikan, moralitas tentang gender yang kemudian harus kita kembangkan adalah aspek yang kemudian seharusnya kita junjung tinggi keberadaannya. Jadi pendidikan dalam hal ini menjadi satu langkah solutif ya, bagi saya satu langkah solutif. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa pendidikan sebagai salah satu langkah solutif sudah seharusnya menjadikan gender sebagai hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Jadi gender seharusnya sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari aspek terkecil dalam berkehidupan, sehingga ketika kita berbicara tentang gender bukan lagi sesuatu hal yang tabu, dan perempuan yang di Indonesia dapat mendapatkan hak-hak sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki. Jadi bagaimana perempuan tidak lagi terhegemoni oleh budaya-budaya masyarakat, bagaimana perempuan sekarang sudah harus menjadi
langkah solutif bagaimana perempuan sebagai alat peradaban bangsa, karena dari rahimnya lahir peradaban-peradaban besar. Jadi bagaimana gender itu sendiri masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan, masuk ke dalam dimensi-dimensi pendidikan, karena memang gender dan pendidikan itu satu dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Karena kalau kita belajar secara landasan historis, landasan sosiologis, filosofis, memang gender dan pendidikan itu satu keterkaitan. Kita katakan bahwa gender itu sebagai sebuah epistemologi baru yang kemudian hadir pada abad akhir ke-18, kemudian sampai sekarang diperjuangkan, dan pendidikan sebagai alatnya, karena pendidikan itu sebagai alat transformasi bangsa. Jadi kalau kita baca tentang pendidikan, bagaimana pendidikan itu membawa arah baru bangsa. Saya pernah baca satu sajak, itu kalau tidak salah sajaknya W.S. Rendra, dia menyatakan bahwa apakah pendidikan itu sebagai alat pembebasankah ataukah sebagai alat penindaskah. Nah, di sini kita mengharapkan hadirnya pendidikan sebagai alat pembebasan, agar kemudian gender yang diperjuangkan itu dia masuk ke dalam dimensi pendidikan, masuk ke dalam ruang-ruang kurikulum untuk membuat gender itu tidak tabu lagi ketika dibicarakan. Karena ketabuan ini yang sebenarnya membuat kita berbicara tentang gender menjadi aneh. Makanya bagaimana pentingnya polarisasi, pentingnya hegemoni tentang gender itu harus dikembangkan, harus dimasukkan ke dalam dimensi-dimensi pendidikan. Jadi ketika kita berhadapan dengan satu budaya, maka langkah alternatif dan langkah solutifnya adalah dengan membenturkan terhadap budaya baru. Jadi kita ciptakan satu budaya baru melalui pendidikan. Jadi kita pelajarkan gender itu melalui forum-forum intelektual, melalui pendidikan formal, yaitu kurikulum pendidikan yang kemudian harus dimasukkan, dan pendidikan non formal. Jadi ketika kita berdiskusi dimanapun, kita tidak lagi tabu berbicara tentang gender. Jadi harus ada perbenturan budaya di situ ya, sehingga terjadi akulturasi budaya, atau potensi besarnya adalah pergeseran budaya, karena ketika budaya tersebut dapat diterima akan berpotensi terjadi pergeseran budaya. Baik, nama saya Mujai Sudian, MPM saya 173 1123 3005 0115. Sebenarnya saya sudah tawarkan kesimpulan, kemudian contoh kasus yang di daerah saya, yaitu saya benar-benar tertarik berbicara tentang gender. Ya, sejak lama sih saya sudah tertarik tentang gender, tapi ketika saya belajar tentang gender, saya semakin tertarik dengan hal itu. Saya sudah banyak menulis tentang gender, nanti bisalah saya bagi linknya, link yang saya tulis. Kemudian banyak buku gender yang sudah saya baca, bukunya Ir Soekarno tentang Sarina, bukunya Perempuan di Titik Nol, bukunya Simone de Beauvoir yang tentang perempuan dihancurkan, kemudian buku gender dan transformasi sosial, dan masih banyak lagi buku-buku gender yang kemudian menjadi referensi saya ketika berbicara tentang gender. Karena bagaimana kita memperjuangkan hak-hak perempuan itu sama dengan kita memperjuangkan hak-hak kita sendiri. Mungkin demikian ya. Karena kalau terlalu panjang juga, nanti kalau terlalu panjang juga ibu nonton juga mungkin kelamaan. Tapi bagusnya diskusi langsung, karena kalau diskusi virtual memang kelemahannya tidak bisa tanya jawab. Bagusnya kan kita bisa tanya jawab ya. Ya itulah kelemahan diskusi virtual. Tapi lebih bagus kalau kita diskusi langsung biar bisa tanya jawab. Jadi ketika ada saran-saran dari teman-teman atau bahkan ibu, ada tanggapan, bisa dipersilakan. Tapi kalau balas lewat video, wah jangan, nanti panjang lagi nih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Nun wal kalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kau temukan kebijaksanaan dalam cinta dan kesederhanaan dalam kedalaman ilmu. Barang siapa yang semakin tinggi ilmunya, maka sudah barang tentu semakin sederhana penampilannya. Kalau kita orang biasa, rakyat biasa, proletar mustadafin, ya mungkin demikian. Sekian, terima kasih Bu. Semoga dengan ini mendapatkan nilai yang maksimal.